Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Naila Raihana Putri sebagai moderator dari kelompok 4, yang dimana beranggotakan Siti Hariza Marcella, Naila Raihana Putri, yaitu saya sendiri, Eka Terina Lakisha, dan Alia Nandarisha Putri. Baiklah, langsung saja penjelasan yang dimana akan dijelaskan pertama kali oleh Eka Terina. Dipersilakan untuk Eka menjelaskan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan definisi dari algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas atau logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Merancang algoritma adalah salah satu langkah pertama dalam menulis program komputer. Untuk membuat algoritma lebih mudah bagi kita untuk memahaminya, mereka ditulis dalam bentuk bahasa Inggris yang disebut pseudocode. Ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi dan memikirkan tentang struktur algoritma tanpa mengkhawatirkan detail bahasa komputer tertentu. Control structures. Algoritma menggunakan sesuatu yang disebut control structures untuk memberi tahu algoritma apa yang harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Ini adalah instruksi yang mengontrol cara kerja algoritma. Misalnya, mereka memberitahu berapa kali instruksi lain dieksekusi atau kapan mereka dieksekusi. Ada dua jenis control structures, yaitu conditional controls dan loop controls. Conditional controls memberikan kondisi untuk eksekusi langkah algoritma. Conditional controls termasuk if-then dan if-then-else. Loop controls memberitahu berapa kali langkah dalam suatu algoritma harus dijalankan. Loop controls termasuk for do, while do, dan repeat until. If-then. Tinjau algoritma sederhana berikut yang berisi if-then conditional control. Perhatikan bahwa setiap baris atau langkah diberi nomor. Di sini ada algoritma menentukan apakah seorang siswa telah lulus. Yang pertama kita input X. X itu adalah nilai siswa dalam persen. If X lebih dari sama dengan 60 dan outputnya adalah lulus. Jadi dari algoritma ini, kita ketahui pada baris pertama, algoritma meminta Anda memasukkan nilai siswa dalam persentase. Baris 2 mengatakan bahwa jika kondisinya benar dan nilainya lebih besar dari atau sama dengan 60, maka pindah ke baris 2.1 yang menampilkan kata lulus. Misalkan Anda memasukkan nilai 75. Karena nilai 75 lebih dari sama dengan 60, maka kata yang keluar adalah lulus dan algoritma berakhir. Tetapi misalkan nilainya adalah 55. Karena 55 tidak lebih besar dari atau sama dengan 60, kita tidak bisa melanjutkannya ke baris 2.1. Dan algoritmanya berakhir dengan tanpa output. Baik, selanjutnya kita akan ke conditional controls yang kedua, yaitu if then else. If then else ini sebenarnya hampir sama seperti if then, tetapi terdapat tambahan else setelah struktur if then. Nah, else ini berfungsi untuk memberitahu algoritma jika kondisi pada if tidak terpenuhi, sehingga nanti akan langsung skip atau mengeksekusi ke perintah di bagian else. Selain itu, struktur if dan else ini juga memungkinkan untuk dibuat secara bersarang. Nah, hal ini tuh berarti kita bisa menaruh if dan else lainnya di dalam sebuah struktur if dan else yang utama. Kita lihat ke contoh satu dulu. Yang ke contoh satu ini sama seperti di if dan tadi untuk mengetahui bahwa siswa itu akan lulus atau tidak. Nah, bedanya di sini terdapat struktur else di mana jikalau misalnya nanti X-nya itu tidak lebih dari sama dengan 60, maka akan langsung skip ke output fail. Jadi kalau misalnya memasukkan nilai 55 yang tidak sesuai, tidak lebih dari sama dengan 60, maka akan muncul output fail. Sedangkan kalau di if dan tadi, dia tidak akan terdeteksi kalau misalnya kita memasukkan X yang kurang dari sama dengan 60. Di contoh 2, kita bisa lihat tentang struktur if dan else yang dibuat secara bersarang. Nah, ini memungkinkan kita untuk menulis output lebih dari
satu. Misalnya, ini tentang bikin students letter grade, yang kalau misalnya X-nya itu nanti nilainya lebih dari sama dengan 90, maka outputnya itu A. Terus dibikin bersarang lagi, kalau misalnya dia outputnya lebih dari 80, nanti outputnya itu B, dan seterusnya, sampai nanti outputnya F, gitu. Next. Terus kita ke ini. Tadi kan conditional controls, sekarang kita ke loop controls. Loop controls yang pertama itu adalah for do. Nah, for do itu merupakan struktur pengulangan yang dimana struktur ini itu umumnya digunakan jika suatu proses itu sudah diketahui jumlahnya, misalnya sudah diketahui n-nya itu berapa. Nah, kita langsung saja ke contoh gitu ya, biar mengerti. Ini ada contoh untuk algoritma menemukan bilangan yang terkecil dari sebuah barisan angka. Yang pertama, dia input dulu berapa nilai angka, berapa jumlah angka yang akan ditulis dalam baris bilangan. Terus di langkah yang kedua, dia itu input dulu angka-angka berapa saja yang akan ada di dalam sebuah baris bilangan. Nah, baru di langkah 3, dia akan menginisialisasi variabel min dengan nilai X1. Lalu pada langkah 4, dia akan menginisialisasi variabel i dengan 2, yang berarti loop ini akan dimulai dari 2. Nah, pada langkah 5 yang berisi for do loop, itu akan mengulang perintah 5.1 dan 5.1 jika 5.1 dan 5.1.1 jika kondisi di dalam for do loop ini itu memenuhi. Nah, setelah itu di langkah 5.2 itu akan menjelaskan bahwa setiap kali loop dieksekusi, nilai i itu akan bertambah 1. Nah, loop ini akan terus berjalan sampai mencapai nilai terakhir dari i, yaitu n. Ketika nilai i itu bertambah menjadi n plus 1, loop akan berhenti melakukan perulangan. Nah, sehingga algoritma akan mengeluarkan output min sebagai nilai yang paling kecil dari barisan angka yang diketahui. Seperti itu. Next, mungkin. Untuk Naila dipersilakan. Baiklah, sekarang ada while do. Yang pertama ada pengertiannya dulu. Loop while do sangat mirip dengan loop for do. Loop while do diulang saat kondisi tertentu adalah benar atau memenuhi syarat. Dengan kata lain, selama kondisi yang diberikan benar, loop akan terjadi. Namun, jika kondisi adalah sebaliknya, maka perulangan atau loop akan berhenti. Kita dapat melihat contoh dari di example ini, di mana di sini menentukan faktor finds the order of the factor 2 for the integer n. Yang pertama kita input dulu integer n yang tidak bernilai negatif. Terus ini inisialisasi min 0 order. Lalu while n is even do di 3.1, min n ini inisialisasi ke n, dan 3.2 order ke 1 diinisialisasi ke order. Lalu outputnya akan menghasilkan order. Dalam contoh ini, langkah 3.1 dan 3.2 diulang selama n adalah angka genap. Di beberapa kasus kondisi atau persoalan akan berhenti untuk menyatakan bahwa keadaan bernilai benar dan loop tidak akan lagi melakukan perulangan. Lalu yang berikutnya ada repeat until. Dari pengertiannya dahulu, loop repeat until sangat mirip dengan loop while do. Loop while do merupakan perulangan yang dilakukan jika kondisi tertentu benar atau memenuhi syarat. Loop repeat until, perulangan yang berlangsung sampai kondisinya benar atau terpenuhi. Itu berarti loop berulang saat kondisinya salah dan kemudian berhenti ketika kondisi itu menjadi benar atau terpenuhi syaratnya. Contohnya pada di example ini, di mana algoritma ini outputs a list of the number from n to 1, yang di mana yang pertama input positif integer n, lalu n diinisialisasi jadi i, lalu repeat sampai menghasilkan output i, lalu 3.2-nya i until i diinisialisasi ke i sama dengan 0. Dalam penjelasan ini, dalam contoh ini, langkah 2.1 dan 2.2
2 diulang sampai kondisi I sama dengan 0 terpenuhi. Lanjut, untuk Sela, silakan menjelaskan materinya. Selanjutnya adalah tracing an algorithm atau melacak sebuah algoritma. Tracing an algorithm adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk membantu kita memahami cara kerja suatu algoritma dengan cara menelusurinya. Kami melacak algoritma dengan memilih beberapa input tertentu dan kemudian menelusuri algoritma dan menuliskan nilai semua variabel di setiap langkah hingga algoritma berakhir. Dengan kata lain, jejak suatu algoritma memberitahu kita apa nilai setiap variabel dalam algoritma dimiliki pada setiap langkah. Dengan melacak algoritma untuk kemungkinan masukan yang berbeda, kami memahami apa yang dikerjakan algoritma dan bagaimana cara kerjanya menjadi jauh lebih baik. Untuk mempelajari cara kerja algoritma pelacakan, pertama-tama kita akan melacak algoritma yang diberikan. Sebagai contoh adalah algoritma control loop. Next. Baik, ini merupakan contoh dari sebuah algoritma di mana diberikan contoh algoritma menemukan angka terkecil dalam daftar angka. Bisa dilihat algoritmanya adalah yang pertama, masukkan jumlah nilai dalam daftar N. Kemudian masukkan daftar angka X1, X2, sampai X ke N. Yang ketiga, X1 diinisialisasikan menjadi nilai minimum. Yang keempat adalah tahapan looping, yaitu for I sama dengan 2 to N do. Selanjutnya adalah tahapan 4.1, jika XI kurang dari min, maka akan lanjut ke tahapan 4.1.1, di mana XI menjadi nilai minimum dengan output atau keluaran nilai minimum. Next. Baik, akan saya jelaskan. Jadi di tracing algoritma ini kita akan melacak bagaimana cara kerja suatu algoritma. Misalkan kita ingin mencari bilangan terkecil dalam daftar, diberikan 5, 4, 8, dan 3. Terdapat 4 angka. Jadi dalam daftar ini N-nya adalah bernilai 4. Dan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 8, X4 sama dengan 3. Biasanya tracking algoritma ini digunakan dengan menggunakan tabel. Jadi cara untuk menemukan bilangan terkecil dari deret itu, yang pertama, kita akan memasukkan angka ke dalam list, di mana di dalam list tersebut terdapat 4 angka, yang artinya N itu adalah bernilai sama dengan 4. Yang kedua adalah input the list of number X1, X2, sampai X ke N, atau sampai X ke 4. Dalam hal ini, X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 8, dan X4 sama dengan 3. Selanjutnya, kita akan mengeset nilai inisialisasinya. Dalam hal ini, di step ketiga, nilai minimum itu sama dengan X1. Dalam algoritma sekuensial, urutan sangat diperhatikan. Jadi yang akan kita eksekusi terlebih dahulu adalah baris pertama. Dalam hal ini, X1 merupakan nilainya 5, sehingga X1 sama dengan 5 diset menjadi nilai minimum. Selanjutnya, masuk ke step keempat, yaitu step looping. For I sama dengan 2 to N do. Mengapa looping for ini dibuat I sama dengan 2? Hal ini dikarenakan X1 tadi atau nilai yang pertama tadi sudah diset menjadi nilai minimum atau nilai inisialisasi untuk memulai algoritma loopingnya. Jadi kita memulai loopingnya itu dari 2 atau nilai kedua. Jadi kita coba langsung saja masukkan nilainya. For I sama dengan 2 to 4 do. If XI kurang dari min, then if XI tadi sudah diset 2, X2 yang nilainya adalah 4, kurang dari min, kurang dari 5, dan 4.1.1, maka berlanjut ke step 4.1.1, nilai XI dinyatakan sebagai nilai minimum. Jadi untuk looping step keempat ini, apabila poin dari 4.1 itu terpenuhi, maka nilai minimum menjadi nilai dari X2. Dalam hal ini, tadi XI-nya adalah
X2. X2 itu nilainya adalah 4. Apakah 4 kurang dari 5? Jika iya, maka 4 tersebut menjadi nilai minimum. Untuk trackingnya ada berada di sebelah kiri, dapat dilihat pada tabel. Kita akan coba memasukkan nilainya ke dalam algoritma yang ada di sebelah kanan. Jadi nilai minimum tadi 5, kita set sebagai X1 nilai minimum. Kemudian for I sama dengan 2, to 4 do. Bisa dilihat di tabel di sebelah kiri. Jadi untuk I sama dengan 2 sampai 4, maka lakukan. Lanjut ke tahapan 4.1. If X2 kurang dari min atau kurang dari minimum, maka lanjut ke tahapan 4.1.1. X2 merupakan nilai minimum yang tadinya nilai minimumnya 5 menjadi nilai minimum dari X2 yaitu 4, sehingga nilai sekarang adalah 4. Kemudian kita melooping lagi karena telah memenuhi. Selanjutnya adalah X3. For I sama dengan 3 to 4 do if XI atau X3 kurang dari min. XI atau X3 nilainya adalah 8. Apakah 8 kurang dari 4? Jika iya, maka akan dieksekusi tahapan di 4.1.1, namun jika tidak, tahapan tersebut tidak akan dieksekusi. Seperti di dalam tabel, karena 8 tidak kurang dari 4, maka tahapan 4.1.1 tidak dieksekusi. Dan berlanjut ke X sama dengan 4. Berlanjut ke X4. Selanjutnya adalah for I sama dengan 4 to 4 do. If X4 kurang dari min, kurang dari nilai yang sebelumnya tadi, nilai minimumnya adalah 4. Apakah X4 kurang dari 4? Jika ya, maka menjadi nilai minimum, dan jika tidak, maka tidak akan dieksekusi. X4 nilainya adalah 3, 3 kurang dari 4, maka berlanjut ke step 4.1.1. X4 merupakan nilai minimum. Nah, X4 ini adalah 3, sehingga outputnya yang terakhir sekali di tahap 5 itu adalah 3. Atau nilai minimum dari deret ini adalah 3. Next. Jadi menurut dari buku yang diambil dari buku Discrete of Mathematics for Computer Science dari John Pierre Portney, itu mengatakan penjelasannya yang seperti saya sudah jelaskan sebelumnya tadi. Seringkali kami melacak suatu algoritma, kami tidak merepot-repot menuliskan langkah-langkahnya input ke dalam tabel. Di sini kita tidak menuliskan langkah 1 atau 2, melainkan mulai dari langkah 3, di mana nilai X1 sama dengan 5 ditugaskan sebagai variabel minimum. Jadi, X1 sama dengan 5 diset sebagai inisialisasi dikarenakan 5 itu merupakan deret pertama sekali. Sebagaimana kalau kita ingin mengeksekusi sebuah algoritma, itu harus dieksekusi yang pertama, atau sesuai dengan urutannya atau sequence. Setelah langkah 3, kami menyertakan baris dalam tabel untuk masing-masing langkah berikut dalam algoritma. Pada langkah 4, algoritma menyatakan for I sama dengan 2 to and do. Kita misalkan I sama dengan 2. Jika I sama dengan 2, maka kita juga tahu apa itu XI, dan begitu juga termasuk dalam tabel. Langkah 4.1 menyatakan jika XI kurang dari min, maka jadi kita periksa apakah 4 itu kurang dari 5. Karena ya, maka kita next ke step 4.1.1. Kemudian X2 sama dengan 4 telah diubah menjadi variabel minimum dikarenakan sudah memenuhi syarat looping sebelumnya, di mana XI itu harus kurang dari min. Maka XI itu sama dengan min. Setelah itu, kita kembali ke langkah selanjutnya dalam pernyataan for do, di mana I sama dengan 3. Perhatikan bahwa ini X3 tidak kurang dari min. Kemudian langkah 4.1.1 itu tadi dilewati karena tidak memenuhi syarat yang 4.1-nya.
Karena tadi X3 nilainya adalah 8. 8 itu tidak kurang dari 4 sehingga tidak dieksekusi. Kemudian algoritma berlanjut hingga I sama dengan N atau I sama dengan 4. Dan menghasilkan output bilangan terkecilnya yaitu X4 atau sama dengan 3. Sekian, terima kasih. Ketik lagi soalnya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Demikian diskusi dari kelompok 4. Sebagai moderator mewakili kelompok, memohon maaf jika ada salah kata atau ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.